Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Berasa iri. Mendengar sindiran Abian, Alena yang masih berduduk hanya bisa mengepalkan tangan pada album foto yang diambilnya. Iya, itu memang sudah menjadi hobiku. Alena berusaha tersenyum. Jadi kau pasti tahu, aku akan tetap membuka album ini meski tanpa izinmu. Tadinya Alena hendak mengembalikan album foto tersebut, tapi setelah mendapatkan sindiran pedas dari suaminya, membuat Alena marah dan memberanikan diri melawan pria itu. Terserah kau saja. Abian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa peduli Alena membuka album tersebut. Lagi pula album tersebut berisi kenangannya bersama Alena. Dan bukankah bagus jika wanita itu melihat bagaimana dirinya yang begitu mencintai Alena. Sementara itu Alena yang sudah kembali duduk di atas sofa mulai membuka satu persatu album foto tersebut. Hatinya terluka, bercampur rasa bersalah saat melihat foto-foto kemesraan Alena bersama Abian. Walaupun Alena tidak pernah menyesali apa yang terjadi, tapi rasa bersalah itu selalu ada di dalam hatinya. Termasuk rasa iri pada saudara kembarnya itu. Dia merasa iri karena Alena bisa mendapatkan cinta Abian begitu mudahnya, hingga membuat pria itu tidak peduli apapun termasuk kenyataan yang selama ini disimpan rapat olehnya. Aku mencintai Alena sejak dulu, saat dia menolongku ketika terjatuh di kolam renang mansion kalian. Benarkah itu artinya yang kau cintai adalah wanita yang menolongmu saat itu? Iya, dia Alana. Seandainya yang menolongmu waktu itu bukan Alana, misalkan aku, apa kau akan mencintaiku? Sama seperti mencintai Alana. Kau itu bicara apa? Sudahlah, tidak perlu membahas sesuatu yang tidak mungkin, karena aku tahu jelas wanita itu Alana. Jawab saja pertanyaanku, Abian. Jika yang menolongmu saat itu adalah aku, apa kau akan mencintaiku? Tidak akan, karena hatiku sepenuhnya milik Alana, sekalipun yang menolongku pada saat itu adalah kau. Semua perbincangan mereka kala itu masih membekas di ingatan Alena saat Abian mengakui cinta pertamanya adalah orang yang menolongnya, dan orang itu adalah dirinya, bukan Alana. Semenjak kejadian itulah, Alena memutuskan untuk tidak mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, karena Abian jelas-jelas mengatakan tetap mencintai Alana, meskipun saudara kembarnya itu bukan orang yang menolongnya. Walaupun itu artinya dia harus memendam rasa cintanya, karena Alena pun mencintai Abian sama seperti yang pria itu rasakan saat pertama kali mereka bertemu. Cinta pertamanya yang jatuh pada seorang anak laki-laki yang terlihat lemah di matanya saat itu, hanya karena laki-laki itu tidak bisa berenang. Foto ini, Alena yang tengah melamun mengusap foto yang memperlihatkan Abian dan dirinya yang berada di taman belakang kediaman Atmajaya. Alena tertawa saat teringat bagaimana Abian tidak mau difoto berdua dengannya, hingga akhir terpaksa mau difoto karena ayah Atmajaya beratap pria itu dengan tajam. Apa yang kau tertawakan? Abian yang tengah fokus pada pekerjaannya beratap pada Alena yang tengah tertawa sembari beratap album foto miliknya. Tidak ada. Alena bertahan diri untuk tertawa saat teringat kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana Abian sampai terjatuh karena berlari setelah selesai difoto. Ya, sejak kejadian di kolam renang itu, Abian tampak enggak berada di dekatnya. Padahal Alena sering berkunjung ke kediaman Atmajaya bersama Dat Antoni. Tadinya Alena berpikir Abian marah, karena sudah membentak pria itu dengan mengatainya laki. Laki lemah karena tidak bisa berenang. Tapi kenyataannya anak laki. Laki itu menghindarinya karena jatuh cinta padanya.
Cek, Abian beranjak dari tempat duduknya. Mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan wanita itu tertawa sampai merusak konsentrasinya dalam bekerja. Di foto itu tidak ada yang lucu sama sekali. Abian menarik album foto miliknya. Di foto itu memang tidak ada yang lucu. Tapi saat kau berlari dengan wajah yang ditekuk sampai terjatuh yang membuatnya menjadi lucu, ucap Alena tanpa sadar. Dek, Abian terkejut. Karena Alena mengetahui kejadian saat itu. Padahal jelas yang ada di tempat tersebut hanya ada dirinya, Alana, dan juga ayah Atmajaya. Bagaimana kau bisa tahu apa yang terjadi? Maksudmu? Tanya Alena dengan bingung. Bagaimana bisa kau tahu aku terjatuh setelah difoto? Padahal saat itu tidak ada dirimu? Dek. Kali ini Alena yang terkejut, karena baru menyadari kelepasan bicara. Jawab aku, dari mana kau tahu semua itu? Abian mencengkram tangan Alena. Entah mengapa perkataan wanita itu membuat hati dan pikirannya tak menentu. Membuat Abian teringat kembali perkataan konyol Alena, yang bertanya jika seandainya wanita yang menolongnya saat itu adalah Alena bukan Alana. Aku tahu itu dari Alana. Dia yang cerita setelah pulang dari kediaman Atmajaya. Jawab Alena dengan gugup. Abian terdiam, menatap wajah Alena dengan intens, mencari kebohongan di kedua mata milik wanita itu. Apa minumannya sudah habis? Kalau sudah aku keluar sekarang? Alena sengaja mengalihkan pembicaraan. Matanya menatap gelas yang ada di atas meja untuk menghindari tatapan mata Abian. Keluarlah. Alena yang sedikit tersentak dengan pengusiran Abian, segera berlalu dari ruangan tersebut tanpa menatap ke belakang, meninggalkan Abian di ruangan tersebut seorang diri. Syukurlah Abian tidak curiga, gumam Alena sembari berjalan menuju kamar. Sebenarnya tidak masalah jika Abian mengetahui kebenaran itu, karena tidak akan mengubah apapun. Hati suaminya sudah milik Alana, dan selamanya akan menjadi milik saudara kembarnya itu. Sementara Abian yang masih berada di dalam ruang kerjanya, duduk termenung dengan jari yang mengetuk pada meja. Memikirkan perkataan Alena tadi, lalu mengaitkannya dengan semua kejadian yang telah berlalu. Aku mencintaimu Abian Atmajaya, sangat mencintaimu, sampai aku rela kehilangan semuanya. Dan maaf jika rasa cintaku ini sudah membuatmu sakit karena harus kehilangan Alana. Tapi satu yang harus kau tahu, aku tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi. Dan aku bersyukur bisa menjadi istri seorang Abian Atmajaya. Meskipun kau terus menyiksaku, tapi rasa cintaku sejak dulu dan sampai detik ini tidak akan pernah berubah Bianku. Semua perkataan Alena tempo hari dan semua perlakuan wanita itu, bahkan saat dirinya masih menjadi kekasih Alana kembali memenuhi pikirannya. Dia baru menyadari satu kenyataan yang selama ini menutupi mata hatinya, bahwa Alena selalu di dekatnya. Wanita itu bahkan lebih mengetahui apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Dan nama Bian, sejak bertemu kembali dengan Alana, dia tidak pernah mendengar wanita itu memanggilnya dengan Bian.
Padahal dulu Alana selalu memanggilnya dengan Bian. Sebuah panggilan yang dulu tidak disukai Abian karena terdengar jelek. Belum lagi nasi goreng yang dibuat Alena pun sama persis dengan buatan Alana. Dan nasi goreng buatan Alana entah mengapa sering diterimanya dari tangan Alena. Asteris. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin? Abian mengusap wajahnya kasar. Menghirup napas dengan panjang lalu mengambil ponselnya yang ada di atas meja. Dia menghubungi orang kepercayaannya untuk mencari tahu sesuatu yang mulai mengganjal di hati dan pikirannya. Malam harinya, seperti malam sebelumnya, Abian masuk ke dalam kamar Alena saat wanita itu sudah tertidur dengan lelap. Namun sayangnya untuk kali ini Abian salah perhitungan, karena ternyata Alena belum tertidur. Wanita itu baru saja keluar dari dalam bathroom, bertepatan dengan dirinya yang masuk ke dalam kamar. "Abian, apa yang kau lakukan di kamarku?" tanya Alena dengan terkejut. Abian menelan salivanya dengan susah payah. Bukan karena ketahuan sudah tertangkap basah masuk ke dalam kamar Alena, tapi karena melihat apa yang dikenakan wanita itu. Alena mengenakan pakaian tidur dengan model dress di atas lutut, dengan bagian atas yang hanya disangga oleh kedua tali tipis. Dan semua pemandangan itu berhasil membuatnya bergairah. Mungkin karena sudah lama tidak menyentuh wanita membuat sesuatu yang ada di dalam tubuhnya meronta. Ronta ingin keluar. "Abian, kau." Alena terkejut saat tiba saja pria itu menariknya dengan cepat, membawa tubuhnya jatuh ke atas tempat tidur. Sebagai seorang wanita, terutama seorang istri, Alena tahu apa yang saat ini diinginkan suaminya. Apalagi saat melihat kedua mata pria itu yang tertutup kabut gairah. "Layani aku malam ini." Setelah mengucapkannya, Abian melu mat bibir Alena tanpa menunggu jawaban dari wanita itu. Bahkan dengan cepat, tangannya melucuti satu persatu pakaian yang dikenakan Alena. "Tunggu." Alena menahan dada bidang suaminya, yang entah sejak kapan sudah melepaskan pakaian hingga memperlihatkan tubuh kekar dan berotot milik pria itu. "Aku mohon lakukan dengan perlahan," pintanya, karena memikirkan janin yang ada di dalam kandungan. Abian terdiam sesaat lalu kembali menyentuh Alena. Dan sesuai apa yang diinginkan wanita itu, ia menyentuhnya dengan perlahan. Bahkan percintaan mereka kali ini benar dilakukan dengan sangat lembut. "Aku harus membuatnya lelah, agar Abian bangun kesiangan," gumam Alena dalam hati di tengah percintaan panas mereka. Ya, Alena tidak menolak ajakan Abian demi memuluskan niatnya untuk melarikan diri. Di samping itu juga karena Alena ingin menjadikan malam ini sebagai malam terakhir kebersamaan mereka. Karena pastinya Alena akan merindukan saat seperti ini. Entah berapa lama duanya mengarungi kenikmatan surga dunia. Hingga akhirnya tubuh Abian ambruk di samping Alena setelah pelepasan mereka dapatkan. "Abian, tidurlah di kamarku, untuk kali ini saja," pinta Alena saat melihat suaminya hendak turun dari atas tempat tidur. "Jangan kau pikir, setelah memberikan apa yang ku minta bisa seenaknya mengaturku," ucap Abian dengan tegas.
menatap tajam pada Alena yang tengah menutupi tubuh polosnya dengan selimut. Aku tidak mengatur. Aku hanya meminta. Untuk kali ini saja kabulkan permintaanku. Sekali lagi Alena memohon agar pria itu mau mengabulkan keinginannya. Sejak kita menikah, aku tidak pernah meminta sesuatu. Tapi untuk kali ini saja penuhi keinginanku. Aku ingin merasakan tidur di sampingmu. Setelah kita selesai bercinta, ucap Alena dengan sendu. Namun semua ucapannya itu tidak membuat hati suaminya tersentuh sedikit pun untuk mengabulkan keinginannya. Karena Abian justru terlihat memunguti celana dan pakaiannya, membuat Alena sedih hingga menundukkan kepala. Tapi rasa sedih itu hilang seketika saat ia merasakan sisi ranjangnya bergerak, menandakan seseorang menaiki tempat tidur tersebut. Ia terkejut saat melihat Abian berbaring di atas ranjang dengan posisi membelakanginya. "Terima kasih," ucap Alena dengan lirih. "Berisik, tidurlah, jangan menggangguku," sahut Abian tanpa menoleh ke belakang. Alena tersenyum dengan air mata yang jatuh di kedua pipinya, menatap punggung Abian yang terlihat sudah mengenakan pakaian. "Terima kasih Tuhan, sudah memberikan kesempatan terindah ini sebagai perpisahan kami," gumamnya dalam hati. Mengusap air matanya, lalu ikut berbaring di samping Abian dengan menatap punggung pria itu. Bangun dari tidurnya, pertama kali yang dilihat Alena adalah wajah tampan Abian yang masih tertidur lelap. Dipandangi wajah tersebut dengan menahan sesak yang ada di dalam dada. Karena mungkin ini terakhir kalinya ia bisa menatap wajah pria yang sangat dicintainya itu. Sekaligus pria yang sudah menorehkan luka terdalam di hatinya. "Kau harus bahagia, Bian, karena mulai detik ini aku melepasmu," gumamnya dengan lirih sambil menutup mulut dengan kedua tangan. Karena tidak ingin sampai pria itu terbangun mendengar suara tangisnya. "Kau harus kuat, Alena. Kau harus bisa melepas cintamu jika ingin melihat Abian bahagia. Lagi pula kau tidak sendirian. Sebagian dari Abian ada di dalam tubuhmu." Alena mengusap perutnya yang masih datar, lalu memberanikan diri mengusap wajah Abian untuk yang terakhir kali. Setelah mengucapkan kata perpisahan, dengan perlahan Alena menyingkirkan tangan Abian yang entah sejak kapan memeluk pinggangnya dengan erat. Turun dari atas tempat tidur lalu masuk ke dalam bathroom untuk membersihkan diri. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Karena saat Alena keluar dari kamar dengan membawa handbag berisikan berkas penting dan uang miliknya, Abian masih tertidur dengan lelap. Bahkan pria itu masih tertidur saat dirinya dengan dibantu Bianti menyiapkan sarapan pagi. "Non, kenapa Tuan belum juga keluar kamar?" tanya Bianti dengan bingung. Karena tidak biasanya tuannya itu bangun kesiangan. "Abian masih tidur, jadi lebih baik kita berangkat saja," bujuk Alena. "Tapi Non, apa tidak apa? Apa kita pergi sekarang?" tanya Bianti dengan ragu. Karena belum mendapatkan izin dari Tuan Abian untuk membawa Nona Alena pergi bersamanya. "Tidak apa. Apa Bi? Jika kita menunggu Abian kita pasti kesiangan untuk belanja." Alena mencoba meyakinkan pelayannya. Bersambung.